dikurangkan dengan persediaan awal, maka dapat rencana produksi sebesar rencana penjualan tadi. Nah, total rencana produksinya yaitu 14.529. Selanjutnya kita masuk ke anggaran produksi bakso periode Juni sampai November. Rencana penjualan diambil dari tabel anggaran penjualan tadi yang kuantiti baksonya. Bulan Juni itu 1.343, bulan Juli 1.351, Agustus 1.358, September 1.366, Oktober 1.374, November 1.381. Nah, rencana penjualan untuk mencari rencana produksi, rencana penjualan ditambahkan dengan persediaan akhir, maka dapat jumlah yang dihasilkan. Nah, karena persediaan akhirnya tidak ada, maka jumlah yang dihasilkannya itu sebesar rencana penjualan, dan kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Karena persediaan awal tidak ada, jadi rencana produksinya sebesar rencana penjualan tadi. Jadi dapat total rencana produksinya sebesar 8.173. Pada anggaran produksi mie ayam juga sama, yaitu rencana penjualan itu diambil dari kuantiti tabel anggaran penjualan, ditotalkan ditambah dari bulan Juni sampai bulan November menjadi 14.529. Karena persediaan akhir tidak ada dan persediaan awal tidak ada, maka rencana produksinya sama dengan rencana penjualan, yaitu 14.529. Selanjutnya, menyiapkan anggaran kebutuhan bahan baku yang dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi dikali dengan standar pengguna atau SUR. Pada tabel anggaran kebutuhan bahan baku mie ayam, yang dibutuhkan yaitu mie dan daging ayam. Untuk mie, produksi 2.387 dikali SUR 0,086, total 205. Pada daging ayam, jumlah produksi dikali SUR 0,022, total 54. Begitu juga seterusnya. Untuk tabel anggaran kebutuhan bahan baku bakso, yang diperlukan yaitu tepung, daging ayam, dan bihun. Untuk tepung, jumlah produksi 1.343 dikali SUR 0,058, total 78. Pada daging ayam, jumlah produksi dikali SUR 0,074, total 99. Pada bihun, jumlah produksi dikali SUR 0,045, total 60. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, menyiapkan anggaran pembelian bahan baku yang dilakukan dengan cara menambah kebutuhan bahan baku dengan persediaan akhir, lalu dikurangi dengan persediaan awal sehingga mendapatkan jumlah pembelian, lalu dikali dengan harga. Pada tabel anggaran pembelian bahan baku daging ayam bakso, bulan Juni kebutuhan 99 ditambah persediaan akhir 0 menjadi tersedia 99 dikurangi persediaan awal 0, maka jumlah pembelian 99 dikali dengan harga beli 50.000. Jadi total pembelian 4.950.000. Begitu juga untuk bulan berikutnya. Pada tabel anggaran pembelian bahan baku daging ayam mie ayam untuk bulan Juni, kebutuhan 54 ditambah persediaan akhir 0, maka tersedia 54 dikurangi persediaan awal 0, jadi jumlah pembelian 54 dikali harga beli 50.000. Jadi total pembelian 7.700. Begitu juga untuk bulan berikutnya. Pada tabel anggaran pembelian bahan baku tepung untuk bulan Juni, kebutuhan 78
ditambah persediaan akhir 0, maka tersedia 78, dikurangi persediaan awal 0, maka jumlah pembelian 78 dikali dengan harga beli 25.000. Jadi total pembeliannya 1.950.000. Begitu juga untuk bulan berikutnya. Pada tabel anggaran pembelian bahan baku mie untuk bulan Juni, kebutuhan 205 ditambah persediaan akhir 0, maka tersedia 205 dikurangi persediaan awal 0, maka jumlah pembelian 205 dikali dengan harga beli 15.000. Jadi total pembelian 3.075.000. Begitu juga untuk bulan berikutnya. Pada tabel anggaran pembelian bahan baku bihun bulan Juni, kebutuhan 60 ditambah persediaan akhir 0, maka tersedia 60 dikurangi persediaan awal 0, maka jumlah pembelian 60 dikali dengan harga beli 20.000. Jadi total pembelian 1.200.000. Begitu juga untuk bulan berikutnya. Anggaran biaya pembelian bahan baku mie ayam. Ada 2 bahan baku, yaitu daging ayam dan mie. Periodenya dari bulan Juni hingga November. Untuk perhitungan anggaran biaya pembelian bahan baku pada daging ayam pada periode Juni, yaitu kebutuhan sebesar 54 dikali dengan harga mendapatkan jumlah 2.700.000. Pada bulan Juli sama dengan bulan Juni, perhitungannya yaitu kebutuhan dikali dengan harga untuk mendapatkan jumlah, hingga pada November totalnya sebesar 16.750.000. Nah, pada bahan baku mie pada bulan Juni kebutuhannya 205 dikali dengan harga mie yaitu 15.000 untuk dan mendapatkan jumlah 3.075.000. Pada bulan Juli kebutuhan mie 206 dikali dengan harga mie mendapatkan jumlah 3.090.000. Hingga pada bulan November, di total dari bulan Juni hingga November mendapatkan sebanyak 18.735.000. Selanjutnya anggaran biaya pembelian bahan baku bakso. Memiliki beberapa bahan baku, yaitu daging ayam, tepung, dan bihun. Nah, yang pertama daging ayam. Pada periode Juni memiliki kebutuhan 99 dikali dengan harga daging ayam sebesar 50.000 mendapatkan jumlah 4.950.000. Hingga total sampai bulan November pada daging ayam berjumlah 30.250.000. Sedangkan pada tepung pada bulan Juni memiliki kebutuhan 78 dikali dengan harga tepung yaitu 25.000 mendapatkan jumlah 1.950.000 hingga ditotalkan pada bulan November bahan baku tepung berjumlah 11.850.000 dan pada bihun pada bulan Juni kebutuhan 60 dikali dengan harga bihun yaitu 20.000 mendapatkan jumlah 1.200.000 hingga di total pada sampai bulan November mendapatkan anggaran biaya pembelian bahan baku sebesar 7.340.000. Selanjutnya anggaran kebutuhan bahan penolong pada mie ayam itu ada memiliki bahan penolong yaitu sayur sawi serta kecap dan saus. Periode bulan Juni hingga November. Nah, pada bulan Juni memiliki produksi sebesar 2.387. Angka dari 2.387 ini didapat dari tabel anggaran produksi dikali dengan sur untuk mendapatkan total. Di sini produksi dikali sur sayur sawi sebesar 0,025, totalnya 60. Pada kecap dan saus 2
4.387 dari angka produksi dikali dengan SUR 0,05 mendapatkan 119. Pada bulan Juli sama dengan cara perhitungan yang sebelumnya hingga mendapatkan total pada produksi sebesar 14.529 dan total dari sayur sawi sebesar 363 dan kecap dan saus sebesar 726. Masuk pada anggaran kebutuhan bahan penolong pada bakso memiliki dua bahan penolong yaitu cabai rawit serta kecap dan saus pada periode bulan Juni hingga November. Pada bulan Juni produksinya sebesar 1.343 dikali dengan SUR cabai rawit sebesar 0,01 hingga mendapatkan total 13. Pada kecap dan saus sama cara perhitungannya yaitu produksi dikali dengan SUR, yaitu produksinya tadi sebesar 1.343 dikali dengan SUR kecap dan saus sebesar 0,05 hingga mendapatkan total 67 hingga ditotalkan dari bulan Juni hingga November cabai rawit sebesar 82, total dari kecap dan saus 409 dan total produksinya keseluruhan sebesar 8.173. Masuk pada anggaran pembelian bahan penolong bakso yaitu saus dan kecap. Nah, kebutuhan ini akan diambil dari tabel kebutuhan bahan penolong dari periode Juni hingga November. Pada persediaan akhir tidak ada dan tersedia itu diambil dari kebutuhan karena persediaan akhirnya tidak ada, persediaan awalnya tidak ada, maka total pembeliannya sama dengan kebutuhan yaitu 67 dikali dengan harga belinya sebesar 15.000 hingga mendapatkan total pembelian 1.005.000. Sama perhitungannya hingga bulan November. Selanjutnya anggaran pembelian bahan penolong bakso yaitu cabai rawit. Nah, cara perhitungannya sama dengan yang sebelumnya, di mana kebutuhan itu angkanya didapat dari tabel kebutuhan bahan baku penolong tadi dari periode Juni hingga November. Karena persediaan akhirnya tidak ada, maka ya tersedianya tetap 13, persediaan awalnya juga tidak ada, maka di pembelian sama 13